Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita mulai perkuliahan fikih jinayah pada hari ini dengan sama-sama membaca surah Ummul Quran. Semoga dengan surah Al-Fatihah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Dalam kuliah online pada kesempatan kali ini kita akan membahas jarimah al-hirabah, yaitu tindak pidana perampokan yang di dalam fikih jinayah termasuk dalam salah satu bab hudud. Kita menggunakan buku referensi kedua yang berjudul Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam bab 5 itu berada di halaman 73. Jadi sambil mengikuti perkuliahan ini, sambil mendengarkan ceramah Bapak, adik-adik mahasiswa dapat membuka halaman-halaman di buku tersebut. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Di sini disebutkan bahwa al-hirabah disebut juga perampokan di jalan atau qat'ut thariq, qat'un dan at-thariq, atau disebut juga pencurian besar, as-sirqah atau as-sariqah al-kubra. Nah, untuk kemudahannya kita gunakan saja istilah al-hirabah sebagaimana judul dari bab ini. Kita mulai dengan beberapa pendapat dari para ulama mengenai al-hirabah. Pendapat yang pertama yang akan kita bahas berasal dari pengikut Imam Abu Hanifah, Hanafiyah. Mereka menjelaskan bahwa al-hirabah itu adalah perbuatan keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan. Jalan kekerasan di sini disebut sebagai sesuatu yang khas di dalam kejahatan perampokan. Pada kenyataannya adalah menakut-nakuti orang yang lewat di jalan. Jadi bayangkan dalam sebuah perampokan yang dalam konsep fikih jinayah ada orang yang nungguin pejalan, ya, orang yang menggunakan jalan itu ada yang nungguin, ya. Mereka yang nungguin ini dengan tujuan nakut-nakutin yang lewat, kemudian selain nakut-nakutin yang lewat juga ingin mengambil harta mereka atau mau membunuh mereka yang lewat tersebut. Itu definisi yang diberikan oleh kalangan Hanafiyah atau para pengikut Imam Abu Hanifah. Kemudian menurut Imam Malik, hirabah adalah mengambil harta dengan tipuan atau taktik, baik menggunakan kekuatan maupun tidak menggunakan kekuatan. Adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan pendapat Imam Malik dalam definisi hirabah ini, kita akan menemukan bahwa beliau memiliki definisi yang beda sendiri. Kenapa Bapak sebut beda sendiri?
Karena pada umumnya definisi perampokan itu menyebutkan adanya penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan dan terang-terangan. Sementara yang disebutkan di dalam definisi ini mengambil harta pakai tipuan atau taktik. Nah, jadi tipuan dan taktik itu mirip-mirip dengan pencurian. Ya, pencurian itu kan orang nggak sadar diambil hartanya, tiba-tiba hilang aja. Ya. Jadi si korban baru sadar setelah beberapa saat. Adapun perampokan, mereka sudah tahu bahwa mereka dirampok saat itu. Gitu. Nah, tapi dalam definisi Imam Malik, termasuk juga menurut beliau sebagai kegiatan hirobah, adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan tipuan atau taktik. Nah, sementara penggunaan kekuatan itu tidak mesti ada di dalam kegiatan tersebut. Jadi mau menggunakan kekuatan atau tidak, itu nggak penting dalam definisi Imam Malik. Nah, sejauh ini kita sudah membahas dua definisi, yaitu Imam Malik dan pengikut Abu Hanifah. Yang ketiga, kita akan lihat bagaimana pendapat para pengikut Imam Syafi'i atau yang disebut dengan Syafi'iyah, yaitu bahwa pengertian hirobah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti. Nah, kalau kita perhatikan potongan dari definisi ini terlihat mirip sekali dengan pengikut Abu Hanifah karena mengandung unsur keluar untuk mengambil harta. Kemudian ada kemungkinan bahwa pelakunya juga sekaligus membunuh korbannya atau menakut-nakuti dengan jalan kekerasan atau penggunaan kekuatan. Sejauh ini definisinya mengandung unsur-unsur yang sama dengan definisi yang pertama dari kalangan pengikut Abu Hanifah. Hanya ada satu frase di akhir yang membedakannya, yaitu yang berbunyi jauh dari pertolongan atau bantuan. Nah, jadi difahami oleh para pengikut Imam Syafi'i bahwa lokasi terjadinya perampokan ya, atau TKP perampokan itu umumnya jauh dari pertolongan atau dengan bala bantuan. Adik-adik sekalian, kita telah mendapatkan 3 definisi dari perampokan atau hirobah. Kemudian setelah itu kita sudah menganalisa bagaimana perbedaan-perbedaan daripada ketiga definisi ini. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa pengikut Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Asy-Syafi'i memiliki kesamaan dalam mendefinisikan al-hirobah. Ini perampokan gaya konvensional ya. Adapun Imam Malik itu berada di kelompok yang berbeda dalam pendefinisian al-hirobah, di mana beliau menekankan pada aspek taktik penggunaan tipu daya dalam mengambil harta orang lain dan tidak mensyaratkan penggunaan kekerasan atau penggunaan kekuatan sebagai salah satu unsur yang mendefinisikan al-hirobah atau perampokan. Kalau kita sebut bahwa definisi Imam Malik itu lebih longgar, maka benar adanya. Jadi sangat mudah bagi kita untuk memasukkan berbagai jenis perampokan yang mungkin terjadi di zaman sekarang sebagai kategori hirobah. Nah, jadi hal-hal yang pada zaman dahulu nggak ada, sekarang ada, dan orang menyebutnya perampokan, itu bisa dimasukkan ke dalam al-hirobah jika kita menggunakan definisi dari Imam Malik. Contohnya kejahatan peretasan ya, meretas sistem orang lain melalui jaringan internet. Pelakunya bisa duduk saja di rumahnya, tapi kemudian dia berhasil melumpuhkan sistem yang ingin dituju dan kemudian meminta bayaran jika perusahaan yang menjadi korban ingin kembali bisa menggunakan sistemnya. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita akan masuk kepada dasar hukum dan unsur-unsur al-hirobah. Di sini disebutkan bahwa di dalam Al-Quran, dasar hukum al-hirobah atau unsur formil yang menyatakan bahwa al-hirobah adalah perbuatan terlarang dan layak untuk dihukum di dalam ajaran Islam, terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah
surah kelima ayat 33. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik. Maksudnya berlawanan, gitu ya. Nanti kita jelaskan. Atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, diasingkan. Yang demikian itu ditentukan sebagai suatu penghinaan untuk mereka, para pelakunya di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Jadi sekalian yang berbahagia, sebagaimana biasa ketika kita membahas ayat atau hadis yang dijadikan sebagai dasar pelarangan sebuah perbuatan serta yang mengandung sanksi. Kita akan menyebutnya dalam fikih jinayah sebagai unsur formil. Maka kita akan mencoba untuk mengidentifikasi di mana kata yang sangat relevan di dalam ayat atau hadis tersebut. Dalam hal ini, dalam surah Al-Maidah ayat 33 disebutkan bahwa ada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dalam bahasa Arab disebutkan alladzina yuharibunallaha wa rasulah. Jadi kalau kita perhatikan ayatnya itu ada kata-kata yuharibun. Yuharibun itu adalah seakar kata dengan kata al-hirabah, perampokan. Tentu kita bisa bertanya-tanya, apa hubungannya antara perampokan dengan memerangi Allah dan Rasul-Nya? Kenapa jarimah ini disebut al-hirabah? Dan kenapa dasar hukumnya justru bukan menyebut perampokan, tetapi menyebut peperangan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang dianggap sebagai tindak kejahatan dan akan dibalas dengan balasan yang berat. Disinilah perlu Bapak menjelaskan bahwa yang namanya al-hirabah itu memiliki kandungan makna ganda. Kandungan makna yang pertama perampokan, sebagaimana sudah Bapak jelaskan. Kandungan makna yang kedua adalah pemberontakan. Jadi adik-adik sekalian, perampokan di sini dimasukkan di dalam frasa melakukan kerusakan di bumi. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau kita melihat bahasa-bahasa Al-Quran, memang membunuh, mengambil harta milik orang lain, menumpahkan darah, itu adalah contoh-contoh perbuatan kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia di permukaan bumi. Nah, kaitan antara pemberontakan dan perampokan sendiri bisa kita pahami sebagai berikut. Jadi biasanya perlawanan terhadap pemerintahan yang sah atau pemberontakan itu dilakukan dengan cara menghadirkan atau memunculkan ketidakamanan, rasa tidak aman di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka akan datang untuk mengambil harta orang lain, membunuh, kemudian menyakiti, agar nanti masyarakat yang ada di wilayah situ merasa, aduh ini pemerintah, kenapa sih mendiamkan saja kelakuan para perampok ini? Padahal kami hidup di masyarakat ini pengen tenang, kami bayar pajak, tapi keamanan kami tidak dijaga. Nah, oleh karena itu,
diharapkan oleh para perampok ini, masyarakat yang diganggu ini satu, ketakutan, dua, berhenti untuk mendukung pemerintah yang sah. Ya. Jadi bisa dipahami lah bahwa dalam konteks pembahasan al-ghirabah dikaitkan antara pemberontakan dan perampokan. Mudah-mudahan sampai pada titik ini kalian bisa memahami ya. Lalu setelah kita paham bahwa pada bagian awal itu sudah menyebutkan dua jarimah, pemberontakan dan perampokan, barulah di bagian berikutnya dalam ayat ini kita dikenalkan kepada hukuman-hukumannya, yaitu yuqattalu. Yuqattalu artinya dibunuh, au yusallabu atau disalib, au tuqatta'a aydihim atau tangannya dipotong, au wa arjuluhum dan kakinya juga dipotong min khilafin secara bersilang atau bertimbal balik. Jadi kalau dalam pencurian atau sariqah yang dipotong adalah hanya salah satu di antara tangan atau kaki. Kalau dalam perampokan sekali potong satu tangan dan satu kaki. Ya. Nah, cuman dipotongnya silang. Kalau yang dipotong tangan adalah yang sebelah kanan, maka untuk kakinya yang dipotong sebelah kiri. Nah, itu yang disebut dengan min khilafin, bersilang atau bertimbal balik. Nah, jadi selain dibunuh, disalib, dipotong secara silang tangan dan kakinya atau dibuang dari negeri, dari tempat tersebut. Nah, jadi paling tidak kita dari ayat ini mengenal 4 hukuman terhadap pelaku ghirabah. Dibunuh, kan ngeri sekali dibunuh itu. Dibunuh itu dalam pembahasan qisas adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Kalau disalib, salib itu sebenarnya juga sama sakitnya, sama nggak enaknya. Mungkin lebih parah daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan, katakanlah seseorang menjadi pelaku ghirabah, lalu dijatuhkan kepadanya hukuman mati, pembunuhannya potong leher misalnya. Nah, itu kan prosesnya cepat. Kalau disalib itu lambat. Disalib itu tangan seseorang dipasang seperti ini, lalu tangannya dipaku. Dipaku ke kayu yang membentuk salib, kemudian kayu itu didirikan. Nah, didirikan, jadi orang itu dipajang di tengah publik, di tengah lapangan, dengan posisi disalib, kaki dipaku, tangan dipaku, jadi mengerikan sekali. Lalu darah mereka pelan-pelan menetes hingga habis. Jadi itu penyiksaannya, pembunuhan dengan pelan-pelan. Itu lebih sakit. Jadi kalau kita perhatikan nih, hukuman atau sanksi bagi pelaku jarimah ghirabah itu lebih berat daripada sanksi bagi pelaku pencurian atau sariqah. Ingat, kalau sariqah kan cuma potong tangan, salah satu. Atau kalau dalam pencurian yang kedua, tangan satu sudah dipotong, maka kaki satu yang dipotong. Nah, jadi satu anggota saja yang dipotong dalam setiap kali pelaku pencurian itu tertangkap dan terbukti melakukan kejahatan sariqah. Nah, tapi kalau dalam jarimah ghirabah atau perampokan, itu yang paling ringan dibuang, kemudian berikutnya adalah tangan dan kaki sekaligus dipotong, artinya ada 2 anggota ya, satu tangan kanan dan satu kaki kiri, atau satu kaki kanan dan satu tangan kiri. Jadi itu, kanan, kiri, tangan kiri, kaki kanan. Nah, jadi berat ya, berat ini hukumannya. Kemudian kalau bukan itu maka dibunuh atau disalib. Bukan hanya sanksinya saja yang lebih berat adik-adik. Yang perlu kita perhatikan adalah akhir ayat 33 surah Al-Maidah ini menunjukkan kengerian yang lain, di mana Allah menyatakan bahwa hukuman yang berat itu adalah bentuk penghinaan bagi para pelaku al-ghirabah di dunia, dan kemudian di akhirat masih lagi menunggu azab yang besar. Nah, jadi biasanya kalau kita bicara mengenai hudud, baik itu untuk syurbul khamar, peminum khamar, atau bagi pelaku zina, atau bagi pelaku sariqah, kita biasanya diberikan pemahaman bahwa
hukuman itu diberikan sekaligus sebagai bentuk pertaubatan. Ketika mereka di dunia, mereka sudah kena siksa, yaitu sanksi yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Nanti di akhirat nggak ada siksa lagi, karena urusannya udah beres ketika di dunia. Nah, bagi pelaku al-hirabah, di dunia kena sanksi, di akhirat siksa menunggu. Jadi ini adalah tanda-tanda bahwa al-hirabah merupakan perbuatan yang sangat berat, ya, yang sangat mengganggu, sehingga ancamannya dunia dan akhirat. Baik, adik-adik sekalian, mari kita baca bagian selanjutnya. Berdasarkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33, bahwa unsur-unsur dan bentuk-bentuk hirabah ada 4 macam. Nah, 4 macam ini nanti hukumannya beda-beda. Yang pertama, tolong diperhatikan, yang pertama adalah keluar rumah untuk mengambil harta menggunakan kekerasan, tetapi pelakunya tidak mengambil harta dan tidak membunuh. Nah, Bapak ulangi ya, ada orang yang niatnya pengen mengambil harta orang dengan paksa. Jadi dia niatnya pengen merampok, tetapi entah karena apa, dia itu ketika sudah menemukan korbannya, berusaha untuk mengambil hartanya, itu gagal. Tapi dia sudah menemui korbannya, udah ngancem-ngancem dan nakut-nakutin, tapi ketika proses mengambil harta milik korban, dia gagal. Nah, selain dia gagal mengambil harta, dia juga tidak melukai ataupun membunuh korban. Maka dalam situasi seperti itu sudah dikenakan hukuman orang ini, si pelakunya. Hukumannya adalah pengasingan. Pengasingan itu bisa dibuang atau di dalam buku ini disebut di penjara. Nah, yang kedua kita lihat adalah keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelakunya hanya mengambil harta tanpa membunuh. Maka hukumannya dipotong tangan dan kaki. Tangan kanan dan kaki kiri. Nah, dalam skenario yang kedua, kejahatannya meningkat. Ya, kejahatannya meningkat. Kalau tadi hanya berhasil menakut-nakuti, berhasil mengatakan serahkan hartamu atau mengupayakan untuk merebut harta milik si korban, tapi gagal. Nah, dalam contoh yang kedua ini dia berhasil mengambil harta, tetapi korbannya tidak luka atau tidak terbunuh. Nah, dalam kasus seperti ini, maka ketika pelaku itu tertangkap, hukumannya adalah tangan dan kakinya dipotong. Nah, jadi kalau dalam pencurian, kalau seseorang sudah berhasil mengambil harta milik orang lain dan hartanya itu memenuhi nisab, ya, memenuhi nisab dan berbagai persyaratan lain, ya, yang sudah kita bahas, termasuk tidak ada unsur syubhat dan lain sebagainya, maka tangannya satu dipotong. Dalam kasus perampokan, karena dia melakukan dengan kekerasan, dengan berhadapan, sepengetahuan daripada korbannya, bahkan mungkin korbannya sampai ketakutan, maka nggak cuma tangan yang dipotong, juga kaki, tangan kanan, kaki kiri. Nah, dalam skenario yang kedua, harta diambil, namun korban tidak terluka ataupun tidak mati. Skenario yang ketiga ini beda lagi, yaitu adalah orang yang keluar untuk mengambil harta, namun kemudian yang terjadi adalah dia membunuh korbannya, tapi hartanya tidak diambil. Mungkin saja orang ini tuh dia itu tidak berhasil mengambil harta, baru berhasil membunuh. Barangkali korban ini dapat bantuan. Barangkali korban ini berhasil melawan. Ya. Lalu ketika dia berhasil melawan, kemudian kalah si korban, si perampok berhasil membunuh, tapi belum lagi si pelaku perampokan mengambil hartanya, mungkin datang bantuan. Ya, sehingga dia pikir kalau saya tetap berada di sini, maka kemungkinan saya akan mati diserang oleh bala bantuan yang datang itu, gitu ya. Lalu dia melarikan diri. Tapi kalau orang seperti ini tertangkap, maka hukumannya adalah dibunuh.
dia bunuh orang, maka hukuman bagi dia adalah juga dibunuh. Jadi ini mirip dengan kisos kasus pembunuhan. Yang keempat, ini yang paling berat. Yang keempat itu adalah jika orang berniat ya untuk mengambil harta dengan menggunakan kekerasan, kemudian pelakunya mengambil harta dan membunuh. Nah, jadi dua kejahatannya, hartanya diambil. Jadi nakut-nakuti orang dulu, ya memang niatnya pengen merampok, hartanya berhasil diambil, korbannya berhasil dibunuh. Inilah yang paling berat, yaitu hukumannya dibunuh dan disalib. Ya, jadi dua nih, dibunuh karena dia bunuh orang, ya hartanya diambil lalu dia disalib. Penjelasan saya pada hari ini melalui video ini bisa dipahami dengan baik bahwa al-hirabah atau perampokan adalah salah satu bahasan di dalam fikih jinayah yang babnya itu bab hudud, ya, kejahatan yang telah ditetapkan pelarangannya dan hukumannya di dalam Quran dan Sunnah. Setelah ini adik-adik sekalian, saya minta untuk mengisi kuis online yang saya sediakan. Soalnya disesuaikan dengan penjelasan saya tadi, dengan harapan bahwa kalian dapat menjawab soal-soal tersebut jika memperhatikan penjelasan Bapak dan sekaligus memperhatikan juga referensi yang kita pakai. Jadi baca bukunya, dengar penjelasan Bapak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah upaya untuk melaksanakan perkuliahan secara online untuk memenuhi kewajiban Bapak mengajar ketika kalian pada saat yang sama tidak bisa hadir ke kelas karena mesti menjalani kegiatan praktikum lapangan atau magang. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya dan Bapak minta rela, minta maaf karena mengajar sendirian seperti ini kurang bisa melakukan interaksi ya, karena saya berhadapan dengan kamera saja. Kalau di kelas kita lebih ada interaksinya. Tapi mudah-mudahan secara substantif kalian bisa memahami penjelasan Bapak dan suara Bapak bisa didengarkan dengan baik. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.